Halo kawan-kawan, kali ini saya akan berbagi pengalaman membuat SIM di Satpas Kota Semarang. Syaratnya apa aja dan prosesnya bagaimana saja, saya akan share untuk teman-teman yang mau bikin SIM secara mandiri tanpa bantuan yang lain. Jadi secara normal tesnya ya. Ada 8 poin di sini yang akan saya sharing. Yang pertama itu kita siapkan fotokopi KTP kita 3 lembar. Lebih boleh. Ya, pertama kita datang ke kantor Satpas Polrestabes, yaitu yang ada di Kota Lama itu. Kita langsung menuju ke tempat psikotes, ke tempat psikotes yang ada di depan Polsek. Jadi jangan langsung masuk ke kantor Satpasnya ya. Kita masuk ke parkir gitu, parkir di depan Satpasnya itu, boleh parkir di mana aja, yang penting ada tukang parkir, sudah parkir di situ. Kemudian langsung cari tempat psikotes. Kalau yang saya kemarin tempatnya ada di depan Polsek. Polseknya persis itu ada tempat psikotes gitu, membuat SIM gitu kan. Masuk, naik ke atas itu, bilang aja untuk psikotes gitu. Sebenarnya ini kemungkinan hanya formalitas untuk meyakinkan diri kita ini waras, diri kita ini sehat secara rohaninya gitu. Jadi ya, di situ itu membayar 100.000 psikotes gitu, meyakinkan diri kita ini waras gitu. Kita membayar 100.000. Oke, setelah dapat surat seperti ini, nah itu selanjutnya kita baru masuk ke Satpas. Nggak usah langsung masuk ke kantornya ya, di samping pos penjagaan itu. Kita masuk, langsung kita tanya aja tempat tes kesehatan di mana. Nanti kita akan diarahkan di sini gitu, karena deket banget sama pos penjagaan situ. Kita langsung masuk ke pos penjagaan, kita langsung tes kesehatan. Di situ bilang aja mau tes kesehatan untuk bikin SIM C atau A atau B gitu. Nah, itu pun kalau yang pas saya pengalamannya tidak diukur, tidak disuruh nimbang, tidak, karena mungkin udah capek apa bagaimana ya gitu. Jadi cuma ditanyain aja gitu, berat badannya berapa, terus ukurannya berapa, tinggi badannya ya kan gitu. Terus kemudian diorek-orek, terus diunjukin di buku gitu, yang ada merah putih yang bintik-bintik gitu kan. Ini angka berapa, ini angka berapa, ini angka berapa, terus slide lembarnya gitu. Setelah itu suruh ke ruangan gigi, suruh meringisi, foto cepet, habis itu bayar 70.000. Jadi di sini saya sudah bayar 170.000 ya, psikotes dan juga tes kesehatan ini sudah bayar 170.000. Oke. Selanjutnya yang ketiga, kan udah dapat 2 berkas tuh, berkas psikotes sama berkas kesehatan. Berkas itu dibawa baru ke kantor Satpasnya. Masuk ke dalam, kita baru masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, berkas tadi dibawa tuh ke pendaftaran, loket pendaftaran. Saya mau bikin SIM C baru gitu. Nanti dikasih formulir sama yang tugas di sana, kita isi sesuai domisili, sesuai data diri dan sebagainya, lalu kita kasihkan lagi. Nanti kita ditujukan untuk ke loket minta barcode atau loket antrian untuk foto. Ya. Jadi yang keempat, kita dapat nomor antrian foto, dapat barcode identitasnya juga gitu.
Terus kita masuk tuh ke ruangan antrian foto. Itu biasanya yang antri banyak di situ gitu. Antri banyak, nanti dipanggil nomor antrian kita, kemudian kita fotolah dengan wajah yang semaksimal mungkin, seganteng mungkin, secantik mungkin, karena untuk selamanya SIM itu dipakai kan gitu, kalau nggak kelat gitu. Nah, setelah dipanggil foto, kemudian yang keenam kita ke ruang ujian teori. Ujian teori itu beda lagi ruangannya. Di ujian teori itu kita masuk, sudah ada komputer banyak gitu, kita tinggal masuk aja. Ada yang jaga, mau ujian teori Bu, ya dikasihin tuh nomor barcode kita yang tadi. Kasih earphone, dengerin di situ. Di ujian teori itu ada 3 sesi ya. Yang pertama, yang 3 sesi ini masing-masing soalnya 25. Jadi 25, 25, 25. 3 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi pengenalan kita terhadap rambu-rambu. Itu di YouTube ada kok. Gitu. Terus sesi yang kedua itu ilustrasi orang naik motor, ini bagaimana menurut Anda, benar atau salah gitu. Terus yang ketiga, sesi kita mengendarai kendaraan bermotor, ada rambu-rambu, ini nanti bagaimana, A, B seperti itu. Dan kalau tidak lulus ya mengulang di esok harinya, hari kerja. Kita datang lagi ke sana langsung ke tempat teori tadi gitu. Tapi kalau lulus ya selanjutnya kita ke step selanjutnya, yaitu ke ruang atau tempat ujian prakteknya. Jadi kita langsung ke sana, kita tunjukkan kita sudah lulus untuk ujian teorinya, kita tinggal praktek. Biasanya di situ kita nunggu sampai 5 orang. 5 orang, karena kan nggak mungkin toh satu praktek, satu kan dia nunggu 5 orang. Sampai 5, kemudian nanti baru di praktekkan gitu. Tapi sambil nunggu itu kita boleh latihan dulu 2 kali. Kita kasih trial 2 kali gitu. Dan mudah, tidak seperti yang dulu. Sudah tidak ada zigzag, sudah tidak ada angka 8 gitu, udah tidak ada. Jadi sekarang itu lurus, kemudian lurus, rem gitu, berhenti, ada tulisannya berhenti, berarti kita ngerem beberapa detik itu, dan nggak boleh turun ya, kakinya kanan kiri nggak boleh turun. Kemudian lurus lagi, stop, artinya kita berhenti dengan kaki kiri di bawah, kemudian tengok kanan, tengok kiri, jalan lagi, rem lagi, terus lurus lagi, stop, kanan kiri, udah selesai. Lebih mudah. Setelah itu, setelah selesai dinyatakan lulus, kemudian ke step selanjutnya, yaitu ke ruang satpasnya lagi, kita yang ke pendaftaran tadi gitu. Ke ruang satpasnya lagi, kita kasihkan datanya semuanya, itu nanti berkas itu akan kasihkan ke ruang BRI. Nah itu sebenarnya kita membayar SIM tuh sebenarnya 100.000 itu, 100.000 itu nanti BRI ini kita kalau SIM C itu bayar 100.000. Jadi total dari psikotes menunjukkan waras kita gitu, terus kemudian kesehatan menunjukkan kita ini sehat gitu, bisa ngelihat gitu, dan fisik kita juga oke untuk mengendarai kendaraan gitu. Terus selanjutnya yaitu 100.000 bayar kartu SIM-nya itu. Jadi total saya habis 270.000 gitu. Selamat mencoba, dan jangan ragu-ragu, jangan takut dan sebagainya, dicoba aja, pasti bisa kok, pasti lulus gitu. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, share. Matur nuwun. Assalamualaikum.